Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan kunjungan ataupun giat dari Presiden Prabowo yang meninjau pengungsian yang merupakan tempat bernaungnya warga korban banjir di Kota Cane Aceh. Sebelumnya Presiden Prabowo juga meninjau lokasi pengungsian di Gor Pandan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kemudian bergeser ke titik selanjutnya untuk bisa meninjau kondisi para pengungsi. Dan kali ini adalah posko pengungsian di Kota Cane Aceh. Dan kita akan simak bersama tinjauan Presiden Prabowo di Kota Cane Aceh. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Demikian laporan singkat Pak Presiden. Berkenan Bapak Presiden memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Inilah rakyat dan masyarakatmu yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Izin Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dari Kabupaten Alas Bonser, Bapak Bupati, Pak Fahri, Sampat Camat yang hadir, ya terima kasih. Saya hari ini berkesempatan untuk menengok bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan. Saya baru dari, sebelum ini saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, ya, Tapanuli Tengah, Silangit, ya, Bandara masuk tempat, baru dari situ saya ke Kota Cane. Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik, ya, keadaan agak berlalu, kita berdoa. Saya juga terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, ya, di bawah kepemimpinan Pak Suharyanto, ya. Ini darat atau apa? Darat, ya. Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Juga saya didampingi Menteri PU, ya, ada Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, lebih dikenal. Saya terima kasih kepada mereka juga, dari TNI, polisi, kepolisian, reaksinya cepat. Bantuan-bantuan bisa mengalir, kita segera akan membuka putus jembatan-jembatan yang rusak, kita segera perbaiki, ya kan. Sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Alhamdulillah saya senang, saya lihat sudah ada
dapur BGN sudah ada di Kota Cani ini, alhamdulillah. Ya. Dan sebentar lagi juga kita akan buka koperasi. Sudah ada ya, sudah mulai ya, sudah mulai. Sudah titik. Nanti semua desa akan punya koperasi, ya. Koperasi. Jadi nanti barang-barang yang disubsidi oleh negara itu langsung ke rakyat, nggak lewat perantara, langsung ke rakyat. Terima kasih. Kemudian kita akan perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kemudian saya kira Kota Cani sudah mulai terima juga ya, itu layar sudah. Baik, saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Walaupun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih. Luar biasa. Saya dulu punya ajudan SPRI yang dari kampung dekat sini kalau tidak salah ya. Sekarang dia ketua DPRD di Bogor. Ya. Oh, kenal. Adiknya. Kok lebih ganteng dia? Oke, terima kasih. Saya berdoa terus, saudara-saudara, menghadapi kebaikan. Saya dapat laporan dari Bupati. Terima kasih Bupati, berjuang terus untuk saudara-saudara. Beliau ini berjuang terus untuk kalian. Terus saya diingatkan bahwa sebetulnya ini potensinya sangat besar. Ya, insya Allah di saat mendatang kita akan berbuat yang terbaik untuk Alas Loser ini, terbaik untuk rakyat di sini, dan rakyat di sini kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya semuanya. Itu saya pamit menuju ke titik satu lagi, ya, Sumatera Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan yang terbaik untuk rakyat semuanya. Terima kasih. Oh, perwakilan. Terima kasih Pak Presiden yang sudah hadir di kampung kami. Mohon kiranya Pak, Kali Alas kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini Kali Alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, petani jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati. Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau Kali Alas 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, saya kira gini ya, karena Bapak Presiden ke Sumbar, nanti ada tim. Yakin enggak sama Bupati? Masa Presiden sudah hadir di sini, selama ada Indonesia, pernah ada Presiden datang ke Kota Cani? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Maka lebih dan kurang, kami mohon maaf, nanti izin Pak Presiden ada tim yang nanti. Ya, Menteri PU masih di sini. Saya kira yakin sama Bapak Presiden. Hidup Pak Prabowo. Mantap Pak Prabowo. Siap.
Terima kasih ya. Jadi nanti kita perhatikan, kita bantu, tapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Kau udah foto tadi? Di tempat saja. Andre. Semua dapat nanti itu semua dapat ya. Yang baru saja Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang meninjau salah satu posko pengungsian di Kota Cane, Aceh. Ini merupakan titik kedua di kunjungan Presiden Prabowo pada hari ini setelah sebelumnya ke daerah Tapanuli Tengah di Gor Pandan, Sumatera Utara. Kemudian berlanjut ke titik yang baru saja Anda saksikan di Kota Cane, Aceh, dan nantinya akan berlanjut ke provinsi yang selanjutnya yakni di Sumatera Barat. Tadi Presiden Prabowo Subianto meyakinkan masyarakat bahwa akses jalan termasuk jembatan akan segera dibersihkan, dibantu oleh pemerintah pusat supaya distribusi bantuan bisa sampai ke daerah Aceh, termasuk di Kota Cane, Aceh yang dikunjungi oleh Presiden. Tadi Presiden juga tidak jauh berbeda dengan kunjungan sebelumnya yakni di Tapanuli Tengah, menyebutkan cuaca tengah membaik dan meminta masyarakat untuk meminta bantuan-bantuan kepada pemerintah pusat, menyampaikan langsung kebutuhan mereka kepada bupati ataupun wali kota sehingga bisa diakomodir dari pemerintah pusat.